Tidak pernah terlintas, tidak pernah berniat untuk memutihkan kulit. Karena sejak lahir ya kulit saya ya ini warna gelap. Dan saya bangga punya kulit hitam. Kebanyakan kan orang bilang kulit hitam itu orangnya manis-manis. Dan itu yang membuat saya bangga. Kalau meluruskan rambut saya pernah meluruskan rambut. Pernah nyaris meluruskan rambut hanya karena rambut panjang dan susah diatur atau disisir. Tapi kesini melihat perkembangan zaman atau teknologi, saya kembali berpikir kalau semua perempuan Papua atau ras Melanesia punya pikiran yang sama dengan saya waktu itu, lama-lama rambut keriting ini akan hilang. Walaupun zaman sekarang banyak produk untuk membuat rambut keriting, tapi itu hanya untuk sementara waktu. Sangat-sangat tidak ada niat, karena saya sangat percaya diri, saya sangat bangga, saya sangat bersyukur dengan apa yang saya miliki sekarang. Saya berkulit coklat agak gelap dan juga berambut keriting, karena ini merupakan identitas saya. Masih putih kulit sepertinya tidak, soalnya sejauh ini saya sampai di Jakarta dan dengan berbagai produk-produk begitu, tapi saya tidak punya niat untuk pasti putih kulit karena saya sudah mencintai sapu kulit yang ya coklat seperti ini kan. Jadi kayak menurut saya itu unik saja sih buat diri saya sendiri, agak sedikit berbeda dengan orang lain. Karena keriting masih yang terbaik, cuma saya sering buat model rambut saja, saya gunting pendek seperti yang ini, model laki-laki. Ini sudah panjang, kemarin pendek lagi. Kemudian saya sering itu saja, sambung rambut. Bukan biar dibilang cantik, bukan, tetapi itulah ikut perkembangan yang ada. Saya pernah dulu untuk berniat kasih lurus rambut. Itu cuma berlangsung setengah hari dan besoknya saya kasih keriting kembali. Karena kenapa saya kasih keriting kembali? Karena kalau saya kasih lurus rambut itu bukan saya. Ya, tapi saya sudah selesai dengan urusan itu, dan mungkin cerita dari teman-teman lain akan mewakili cerita dari saya. Ya sering dapat seperti ejekan gitu-gitu karena agak sedikit berbeda, tapi menurut saya tidak apa-apa. Terus pendapat saya sendiri, kalau orang menganggap saya tidak cantik, sebenarnya kalau seandainya pendapat saya sendiri, kalau dong anggap saya tidak cantik tuh mungkin saja karena dong meletakkan dong standar kecantikan tuh berbeda. Apalagi kita di Indonesia kan meletakkan kita standar kecantikan tuh ke orang yang berkulit putih dan tidak berambut keriting seperti saya toh. Jadi kalau yang saya seperti ini mungkin dong anggap bilang itu sebuah perbedaan, itu sesuatu hal yang tidak cantik seperti itu. Sedangkan ya maksudnya kalau seandainya segala, kalau misal kayak di Indonesia sendiri itu kan beragam-ragam budaya, ras gitu-gitu ya. Terus kalau kita hanya menetapkan satu ras gitu untuk ditetapkan sebagai standar kecantikan, ya otomatis kita nggak menganggap kita nggak menganggap budaya atau ras orang lain, dan kita menganggap bahwa itu jelek, dan sebenarnya menurut saya itu tidak bagus. Dan tidak usah mau dengar orang mau bilang kalau perempuan timur orang itu tidak baik. Kalau ada yang bilang kau tidak cantik karena kau perempuan Melanesia, saya akan bilang terima kasih, karena itu adalah pandangan mereka terhadap saya. Saya tetap jadi diri saya sendiri. Saya tidak bisa jadi kau, saya tidak bisa jadi dia atau mereka, karena Tuhan menciptakan saya dengan berbagai keistimewaan atau keunikan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang pertama sekali, saya mau bilang bahwa hitam, putih, keriting, lurus, kita semua adalah ciptaan Tuhan. Berarti kita semua ini gambaran yang Tuhan ciptakan seturut dengan gambaran Tuhan.
kalau ada yang bilang saya jelek karena saya rambut keriting dan saya kulit hitam, berarti dia mengatakan, sama saja dia mengatakan bahwa ciptaan Tuhan itu jelek. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya ada yang mengatakan saya jelek karena rambut keriting dan kulit coklat, saya juga mau bilang, halo, apa ada masalah denganku? Dengan rambut keriting dan kulit coklat? Mungkin orang itu yang bermasalah dengan rambut keriting dan kulit coklat, sehingga dia tidak menyukai atau dia mengatakan bahwa keriting dan kulit coklat itu jelek. Kembali kepada orang tersebut. Nah, itu rasisme karena orang membedakan berdasarkan jenis kulit, warna kulit, dan menganggap yang satu jenis atau yang putih itu jauh lebih baik dan jauh lebih tinggi derajatnya dibanding dengan yang berkulit gelap. Serasa itu rasisme. Ya iyalah, sangat rasis. Emang di dunia ini yang hidup cuma kalian yang warna putih kulit dengan rambut lurus. Kayaknya mereka yang beranggapan seperti begitu bagi saya perlu dilakukan bimbingan konseling secara pribadi karena memiliki gangguan terhadap tubuh mereka, jiwa mereka, raga mereka, pemikiran mereka. Pandangan-pandangan seperti itu bisa saja akan menimbulkan polemik, akan menimbulkan masalah rasisme. Pandangan seperti ini tuh sudah ada sejak zaman-zaman dahulu, karena laki-laki dong zaman dahulu tuh dong mau tuh dong punya istri, dong mau dong punya perempuan itu harus berambut lurus dan berkulit putih. Jangan lupa bahwa ada dua ras besar yang tersebar di negara ini, yakni ras Melayu dan ras Melanesia. Mereka merasa bahwa yang ciri-ciri seperti saya itu tuh pasti tidak cantik dan itu masuk ke rasisme. Jadi secara tidak langsung engkau tidak menyukai engkau punya masyarakat sendiri kan dengan kulit dan rambut seperti saya. Menurut saya itu adalah pandangan yang menyesatkan. Kenapa? Karena di satu sisi akan membuat orang-orang yang berbeda, dalam arti berbeda warna kulit, dia tidak putih dan rambutnya tidak lurus tapi keriting seperti saya contohnya, akan merasa bahwa dia tidak ada dalam standar cantik itu, sehingga dia akan mengalami krisis percaya diri misalnya, kemudian melakukan hal-hal pada dirinya sendiri untuk merubah penampilannya, bukan karena ingin mengikuti mode, tetapi karena rasa tidak percaya diri yang dia miliki, berangkat dari standar tadi bahwa kalau cantik itu harus putih misalnya. Itu yang saya rasa standar seperti itu tidak bagus, sangat tidak bagus. Standar kecantikan seorang perempuan itu tak harus dipandang dari jenis rambut dan warna kulit ya. Cantik itu kan relatif. Indonesia itu terdiri dari Sabang sampai Merauke. Kalau di Sabang, definisi cantik mereka, cantik itu berkulit putih, berambut lurus, ya boleh. Untuk teman-teman yang memang sudah berkulit putih misalnya atau berambut lurus dan menganggap diri mereka cantik, tidak apa-apa, karena memang seperti itu, setiap orang, setiap manusia harus percaya dengan keadaan dirinya sendiri. Seperti itu, harus percaya bahwa dirinya adalah yang baik, yang terbaik, karena Tuhan yang menciptakan dia seperti itu. Menurut saya, semua perempuan yang terlahir di dunia sudah pasti cantik. Saya sebagai perempuan Papua, saya sangat bersyukur memiliki warna kulit seperti begini, warna kulit yang coklat dan rambut yang keriting, karena menurut saya semua perempuan Papua akan terlihat cantik jika dia bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Saya sangat bangga
dan merasa cantik terlahir dengan memiliki kulit gelap dan rambut keriting dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada sama saya. Saya dapat berekspresi, berinteraksi, dan berkarya dengan sesama perempuan Melanesia, bahkan perempuan Melayu dimanapun saya beraktivitas. Intinya, I am proud to be an Melanesian woman. Saya rasa saya sangat-sangat cantik karena setiap ciptaan dari Tuhan itu pasti bagus-bagus dan cantik-cantik, khusus yang perempuan ya. Saya merasa bahwa saya sangat cantik dan saya bangga memiliki kulit gelap dan berambut keriting. Saya merasa bukan cukup tapi sangat cantik, dan itu suatu keunikan, suatu keindahan, dan itulah maha cinta dari Sang Pencipta. Karena saya sudah menerima saya punya diri, dan ya saya punya kulit seperti ini, saya rambut seperti ini, jadi saya mau bilang bahwa saya cantik dengan keberadaan saya seperti ini. Sangat, bahkan paling cantik, memiliki kulit seperti saya dan juga rambut seperti saya. Menurut saya cukup, bahkan sangat-sangat cantik. Cantik menurut saya itu pertama-tama itu harus dari dalam, itu kita percaya diri bahwa kita itu bagus, berharga dengan apa yang kita miliki. Kemudian untuk saya sendiri, karena saya ini sakit, beberapa tahun terakhir ini berlangganan ke rumah sakit, maka untuk saya sehat itu sebenarnya kecantikan juga. Karena sebaik-baik apapun kita, semodis-modis apapun kita, tapi kalau kita sakit karena kelalaian kita tidak menjaga tubuh kita dengan baik, maka semua yang ada di luar kita ini yang membuat kita merasa sesuatu itu menjadi tidak terlalu berarti lagi ketika kita sakit. Untuk itu maka menurut saya cantik itu juga berarti kita harus sehat pikiran kita, hati kita, tapi juga fisik kita, tubuh kita itu harus sehat. Makanya teman-teman harus betul-betul menjaga kesehatan, harus menghargai tubuh kita ini sebagai pemberian yang sangat berharga, yang harus benar-benar dijaga. Tetap percaya diri, pasti itu perlu sekali. Percaya diri itu perlu sekali. Kemudian perempuan Papua harus mampu untuk bersaing dalam hal apapun itu, jangan merasa tertinggal. Kemudian tetap bersinar seperti ini cahaya lampu yang saya pakai ini. Nah, perempuan-perempuan Melanesian yang punya rambut dan kulit seperti saya, mungkin kita harus lebih embrace dan harus bisa menerima kita punya diri, menerima kita punya rambut, menerima kita punya diri. Meskipun kadang kok sebel juga karena kok kayak berbeda, terus kok kayak diejek begitu, tapi ya kita sama-sama coba untuk menjadi pribadi yang ayo kita bisa kok, maksudnya kita bisa untuk menentang adanya rasisme, adanya stereotip yang ada di Indonesia, kita pasti bisa gitu. Apa ya, tidak boleh minder dan kita harus selalu percaya diri. Dan saya sangat-sangat bangga menjadi perempuan Papua. Tidak peduli apa warna kulit kita, bagaimana bentuk badan kita, semua orang atau semua perempuan berhak merasa dirinya cantik. Say it, I am beautiful. Kalau kau percaya diri dan nyaman dengan kau sendiri, kecantikan itu ada di mana-mana dan bukan masalah kosmetik atau ukuran, tetapi lebih tentang menjadi diri sendiri. Tetap pertahankan itu, karena itu warisan yang diberikan dari Tuhan. Selebihnya itu bonus. Dan sekarang bagaimana caranya kita untuk merawat dan bersyukur? Kalau kita cantik fisik tapi perilaku kita tidak menunjang, ya sama saja bohong. Perempuan-perempuan Melanesian rata-rata semuanya itu cantik, terus hatinya baik, tulus, dan menghargai orang lain.
pesan untuk saudara-saudara sendiri, perempuan Papua, Indonesia pada umumnya, itu ketemu itu tidak butuh pengakuan siapa-siapa, pengakuan dari orang lain atau dari orang yang rasnya beda dengan kita bahwa kita itu bagus dan cantik. Itu kita tidak butuh pengakuan itu, karena pengakuan itu pertama-tama harus datang dari diri kita sendiri. Kita sendiri harus merasa diri itu bagus dan berharga. Setelah memberikan pengakuan dan penghargaan pada diri kita sendiri bahwa kita ini berharga, maka hal berikut itu kita jangan lagi membiarkan diri kita itu terjajah. Pikiran kita ini terjajah dengan memikirkan apa kata orang tentang kita, apalagi hal-hal yang negatif. Jangan biarkan pikiran terjajah, harus merdeka, berpikir positif, dan juga melakukan banyak hal-hal positif yang membuat orang yang melihat kita dengan cara yang negatif itu, mereka akan sadar bahwa apa yang mereka rasa dan apa yang mereka pikir selama ini tentang kita itu salah. Itu paling penting. Jangan pernah membiarkan kita terjajah dengan apa cap yang orang lain berikan kepada kita.